Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas prediksi soal SNBT 2023 pemahaman bacaan dan menulis. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GIP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Oke, kita bahas soal nomor pertama. Kalimat yang tidak logis pada teks tersebut adalah. Jadi teman-teman, di sini ada kalimat tidak logis dari teks yang disediakan. Jadi kalimat tidak logis itu merupakan salah satu bagian dari kalimat yang tidak efektif. Jadi makna tidak logis sendiri ini nanti kita lihat dari kata atau dari kalimat yang tidak masuk di akal maknanya, ataupun nanti kosakata penulisannya kurang tepat. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini kalimat yang tidak logis itu ada di kalimat nomor 10. Nah, kita bahas kalimat nomor 10 ya. Nah, di sini di kalimat nomor 10, oleh karena itu perusahaan di berbagai sektor perlu kembali dipetakan oleh bisnis yang mereka jalani dengan cermat agar dapat bangkit. Nah, di sini kita lihat gitu ya, kalimatnya oleh karena itu perusahaan di berbagai sektor perlu kembali dipetakan oleh bisnis. Nah, di sini teman-teman berarti maknanya itu tidak masuk di akal gitu ya, karena katanya perusahaan di berbagai sektor perlu kembali dipetakan oleh bisnis. Nah, seharusnya teman-teman yang tepat itu adalah perusahaan di berbagai sektor perlu, ini kita cari dulu ya, seharusnya kembalinya bukan di sini. Jadi setelah kata perlu, harusnya kata yang tepat itu adalah bukan dipetakan tapi kata memetakan. Memetakan. Nah, setelah kata memetakan baru kita buat kata kembali. Jadi yang tepat itu adalah oleh karena itu, perusahaan di berbagai sektor perlu memetakan kembali. Nah, di sini kan ada kata oleh bisnis ya. Nah, kata olehnya kita hilangkan, teman-teman. Jadi, yang tepat itu adalah oleh karena itu, perusahaan di berbagai sektor perlu memetakan kembali bisnis yang mereka jalani dengan cermat agar dapat bangkit gitu. Jadi kalimat yang tidak logis pada teks tersebut jawabannya adalah opsi yang E, kalimat nomor 10. Untuk kalimat pertama teman-teman, kalimat pertama ini sudah logis, kemudian dia juga sudah efektif kalimatnya dan juga sudah masuk di akal makna kalimatnya. Jadi nomor 1 ini sudah tepat. Kemudian kalimat keempat, penulisannya sudah sesuai gitu ya, atau sudah efektif, kemudian maknanya juga masuk di akal. Kita lihat di kalimat kelima. Nah, kalimat kelima juga di sini Kak, penulisan kalimatnya sudah sesuai, sudah efektif, dan maknanya sudah masuk akal. Begitu juga dengan kalimat 9, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang E. Kita bahas nomor 2, penggunaan tanda baca yang salah terdapat pada. Di sini teman-teman yang ditanyakan adalah penggunaan tanda baca. Jadi teman-teman kalau melihat tanda baca, kebanyakan di soal itu biasanya dia menggunakan tanda koma gitu ya teman-teman yang ditanyakan. Jadi kita cek kesalahan di tanda baca, dan lebih umumnya atau lebih seringnya biasanya dia penggunaan tanda baca koma. Nah, kalau misalkan kita lihat berdasarkan teksnya gitu ya,
penggunaan tanda baca yang salah itu terdapat pada kalimat 6, teman-teman. Nah, di sini kita bahas di kalimat 6 saja, ya. Di kalimat 6-nya di sini disebutkan ini berarti pelaku usaha di sektor retail sudah mulai beradaptasi menggunakan teknologi digital, gitu ya. Di sini Kak, setelah kata pelaku usaha ada tanda koma. Jadi tanda koma di sini jadinya menghilangkan subjek dari kalimatnya, gitu ya. Nah, seharusnya tanda koma di sini kita hilangkan agar subjeknya muncul, gitu ya, berdasarkan kalimatnya. Jadi yang tepat itu adalah tanda komanya dihilangkan. Jadi kalimat yang tepat itu ini berarti pelaku usaha di sektor retail sudah mulai beradaptasi menggunakan teknologi digital. Jadi tanda komanya dihilangkan. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C, kalimat 6. Kita lihat kalimat lainnya, berarti kalimatnya sudah tepat ya, penggunaan tanda komanya ataupun penggunaan tanda bacanya. Kita lihat di kalimat ketiga. Kalimat ketiga isinya kendati minus, angka tersebut lebih baik dibandingkan capaian pada triwulan 3 maupun triwulan 2. Nah, ini sudah tepat Kak, penggunaan tanda komanya. Kemudian di kalimat kelima, nah kalimat kelima di sini juga diberitakan kompas.com, Jumat tanggal 9/10/2020, sejak Covid merebak, transaksi online di e-commerce mengalami pertumbuhan hingga 400% per bulan. Nah, ini juga sudah tepat ya. Begitu juga dengan kalimat 8 gitu ya, penggunaan tanda koma setelah kata pasalnya. Nah, dia sudah tepat. Kemudian di kalimat nomor 10 juga penggunaan tanda komanya sudah tepat gitu ya. Oleh karena itu, nah cuman tadi yang salah itu adalah makna yang tidak logisnya. Jadi teman-teman, karena di sini yang ditanya penggunaan tanda baca yang salah, jadi yang tepat adalah opsi yang C, kalimat 6. Soal berikutnya, susunan kalimat yang tepat untuk paragraf kedua teks tersebut adalah. Jadi teman-teman, nah suatu paragraf itu nanti harus memiliki dua syarat gitu ya. Yang pertama ada namanya kesatuan, yang kedua ada namanya kepaduan. Jadi kalau kesatuan itu nanti dia punya satu ide pokok, kalau misalkan kepaduan nanti kalimat satu dengan kalimat yang lainnya dia nanti berkaitan. Nah sekarang kita lihat dulu nih, berarti kan sebenarnya ini kalimatnya Kak belum tersusun dengan rapi ya, makanya kita disuruh nyusun gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat kalimat baru, berarti kita lihat dulu kalimat sebelumnya itu membicarakan terkait apa di paragraf pertama di kalimat terakhir. Nah, jadi karena di kalimat 6 ini membicarakan terkait dengan ini berarti pelaku usaha di sektor retail sudah mulai beradaptasi menggunakan teknologi digital. Berarti nanti kalimat selanjutnya itu berarti kalimat yang berkaitan dengan sektor retail gitu ya, yang sudah mulai beradaptasi menggunakan teknologi digital. Jadi kalau misalkan kita lihat kalimat yang padu dengan kalimat ini adalah kalimat nomor 9 dulu gitu ya. Nah karena di kalimat 9 ini membicarakan terkait dengan sektor retail tadi gitu ya. Selain dari sektor retail, pemanfaatan teknologi digital di sektor lain juga akan ikut mendorong kebangkitan ekonomi akibat pandemi. Jadi urutan yang tepat yang pertama itu berarti yang nomor 9 dulu ya, kalimat nomor 9. Kemudian Kak, di kalimat berikutnya biar padu gitu ya. Nah, berarti masih berkaitan dengan apa lagi nih? Sekarang berarti pemanfaatan teknologi digital. Nah, berarti kalau misalkan kita cek Kak, yang padu itu adalah dengan kalimat 9 ini, selanjutnya itu adalah kalimat 8. Pasalnya, teknologi digital dapat mengefisienkan proses produksi sekaligus meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian kalimat selanjutnya setelah kalimat 8 itu adalah kalimat ke-7. Karena di kalimat 8 ini membicarakan terkait dengan teknologi digital itu mampu mengefisienkan proses produksi sekaligus meningkatkan produktivitas. Nah, berarti balik lagi yang berkaitan dengan kalimat ini adalah berarti kalimat ke-7 dulu. Teknologi digital juga meminimalkan kontak fisik yang dibutuhkan selama pandemi. Kita lihat di sini berarti kalimat 9 dulu baru 8 kemudian kalimat ke-7. Nah, sekarang yang berkaitan gitu ya Kak dengan kalimat ke-7 itu adalah, nah di sini kan tadi teknologi digital katanya juga meminimalkan kontak fisik yang dibutuhkan selama pandemi gitu ya. Baik kalimat 9, kalimat 8 dan kalimat 7 itu
menjelaskan terkait dengan pemanfaatan teknologi digital yang memiliki banyak sekali pemanfaatan gitu, atau bisa digunakan. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya Kak, yang berhubungan dengan kalimat tersebut itu adalah kalimat nomor 10. Oleh karena itu, perusahaan di berbagai sektor perlu kembali dipetakan oleh bisnis yang mereka jalani dengan cermat agar dapat bangkit. Nah, seharusnya ini tadi katanya ketika kita sudah perbaiki gitu ya, perusahaan di berbagai sektor perlu memetakan kembali bisnis yang mereka jalani gitu ya, dengan cermat agar dapat bangkit. Nah, setelah kalimat 10, nah baru kita masuk ke kalimat yang tepat gitu ya, yang berkaitan dengan kalimat 10 itu adalah kalimat ke-12. Penting juga bagi perusahaan untuk mengakselerasi produktivitas dengan memanfaatkan teknologi baru sebaik-baiknya gitu ya. Nah, setelah kalimat ke-12 yang padu dengan kalimat selanjutnya atau yang berkaitan dengan kalimat selanjutnya adalah kalimat nomor 11. Jadi di sini kan tadi membicarakan terkait dengan penting juga bagi perusahaan untuk dapat mengakselerasi produktivitas dengan memanfaatkan teknologi baru gitu ya. Nah, berarti yang tepat itu adalah demi mengakselerasi pemanfaatan teknologi, pemerintah pun mencanangkan program Making Indonesia 4.0 gitu ya. Jadi setelah kalimat 11 itu yang padu dengan kalimat ini adalah berarti kalimat nomor 14 teman-teman gitu ya. Ini kan udah membicarakan tadi mencanangkan program Making Indonesia 4.0. Berarti yang tepat itu adalah tujuannya gitu ya, seluruh sektor industri dalam negeri dapat terus beradaptasi dan menyiapkan diri untuk mengambil peluang di era industri 4.0 gitu ya. Nah, dan kalimat terakhir yang tepat itu adalah kalimat nomor 13 gitu. Jadi, ide dasar dari industri 4.0 itu sendiri adalah memanfaatkan dan memaksimalkan ragam teknologi canggih untuk bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan gitu. Jadi, kalimat yang tepat di paragraf kedua ini mulai dari kalimat 9, 8, 7, 10, 12, 11, 14, dan 13. Jadi, teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A. Oke teman-teman, nah di sini kakak punya soal terakhir untuk teman-teman. Nah soalnya silahkan dijawab dan jawabannya silahkan diisi di kolom komentar. Baik teman-teman, nah itu dia tadi pembahasan soal prediksi SNBT 2023 pemahaman bacaan dan menulis. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.